Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 14 November tahun 2021 ini saya akan mengomentari pengacara Muhammad Kc Sahara Pangaribuan dialog dengan masyarakat lewat gereja YouTube. Pengacara Muhammad Kc Sahara Pangaribuan berdialog dengan anggota masyarakat lewat channel gereja YouTube. Dalam pembicaraan dengan pengacara Sahara Pangaribuan cukup ramai dan banyak yang bertanya terkait penyelesaian perkara Muhammad Kc, dan semua pertanyaan dapat dijawab pengacara Sahara Pangaribuan. Dan melihat dari pembicaraan tersebut dapat saya simpulkan masih banyak anggota masyarakat tidak paham soal hukum. Dari pembicaraan tersebut yang menarik perhatian saya terutama penambahan pasal yang berat ancaman hukumannya sekitar 10 tahun, yaitu polisi telah menyampaikan ke jaksa untuk diteliti suatu perkara, yaitu perkara Muhammad Kc. Lalu dari hasil penelitian jaksa atas perkara Muhammad Kc ada yang kurang, lalu memberikan petunjuk kepada polisi agar menambah pasal yang ancamannya 10 tahun. 10 tahun. Atas penambahan pasal yang ancamannya 10 tahun berarti polisi menimbulkan pertanyaan daripada masyarakat. Berarti katanya polisi tidak menguasai masalahnya dan juga ada campur tangan pihak ketiga dan lain-lain. Dalam penyelesaian perkara seperti demikian, setelah polisi menyerahkan hasil pemeriksaan polisi kepada sebagai tahap pertama kepada jaksa, lalu jaksa memeriksa syarat formil dan syarat materi. Maksud syarat materi formil ini adalah terkait dengan kelengkapan berita acara, apakah sudah dilampirkan atau tidak, apakah sudah ditandatangani atau tidak, dan lain sebagainya. Sedangkan syarat materi ini yang diperiksa adalah mengenai unsur-unsur kejahatannya sudah terpenuhi, pasal-pasal yang didakwakan sudah cukup atau dan lain sebagainya. Ternyata dalam syarat formil dan sudah lengkap, dan juga di mana dan ditemukan dalam syarat materinya ada yang kurang supaya menambah pasal yang ancamannya 10 tahun tersebut ke dalam untuk dilakukan perbaikan. Karena jaksa yang memberikan petunjuk itu 10 ditambah pasal yang ancaman 10 tahun tersebut, karena jaksa yang bertanggung jawab dalam penyelesaian perkara tersebut sampai ke pengadilan. Pada umumnya jaksa mendakwakan semua pasal-pasal. Jadi kalau ada pasal-pasalnya itu yang dilanggar tersangka di dalam undang-undang, hampir semua pasal-pasal itu didakwakan. Umpamanya 4-5 pasal semua didakwakan yang ancamannya tersebut. Ini maksudnya mulai pasal-pasal yang ancamannya hukumannya ringan sampai yang terberat. Jangan semua didakwakan pasal tersebut dengan maksud agar jangan sampai perkara terdakwa itu bebas, sehingga didakwakan semua pasal tersebut. Karena kalau perkara tersebut sampai bebas, nanti jaksanya diperiksa, bisa turun pangkat jaksa tersebut. Jawaban atas penyelesaian, karena kalau sampai bebas perkara, jaksa diperiksa, bisa turun pangkat. Jaksa ini samping itu, jaksa itu teliti karena jaksa ini yang mewakili negara dalam penyelesaian semua perkara kejahatan. Maka jaksa disebut aparat penegak hukum dalam bidang penuntutan. Maka seorang jaksa harus berpendidikan sarjana hukum.
petunjuk yang diberikan jaksa kepada polisi, karena polisi itu sebagai pembantu jaksa atau hulpmagistrat namanya, dalam bahasa Belandanya hulpmagistrat, dalam penyelesaian perkara pidana. Jadi harapan saya semoga masyarakat memahami sedikit banyaknya dalam penyelesaian perkara pidana. Jadi ini yang saya lihat, banyak hal-hal yang tertentu yang tidak dipahami oleh masyarakat umum, terutama dalam memberikan petunjuk. Jadi biasanya ya polisi itu baru perkara pertama dia diperiksa, setelah selesai diperiksa, sebaik sudah ditetapkan pasalnya dan lain sebagainya, perkara tersebut diserahkan kepada jaksa. Selanjutnya jaksa meneliti perkara itu, terutama syarat material dan syarat formalnya itu. Setelah ada yang kurang, dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Karena di sini tujuan jaksa sebagai melengkapi perkara tersebut, karena jaksa itulah yang bertanggung jawab nanti dalam penyelesaian perkara sampai ke pengadilan, sampai melaksanakan putusan hakim pun di tangan jaksa. Di samping itu juga jaksa lah nanti yang berkewajiban melaksanakan tersebut, sehingga jaksa itu semua tuntutan pasal-pasal yang dilanggar terdakwa, ada 34 pasal, semua harus didakwakan jaksa, sifatnya primer subsidiar ya. Jadi maksudnya di sini semua perkara yang dilanggarnya didakwakan, karena jangan sampai terdakwa itu nanti bebas, sehingga dia dibuatlah itu. Karena kalau sampai perkara bebas, jaksa itu nanti bisa diperiksa turun pangkat. Jadilah saya lihat, jadi jaksa itu mau memberikan petunjuk sebagai perwujudannya, karena polisi itu sebagai pembantu jaksa, dalam bahasa Belanda disebut hulpmagistrat. Itulah saya lihat. Jadi harapan saya semoga masyarakat memahami sedikit banyaknya dalam penyelesaian perkara pidana tersebut. Sekian dan terima kasih.